Salam sejahtera rekan-rekan pembelajar dan selamat datang di sesi eksplanasi kita kali ini. Saya sangat antusias untuk memandu Anda menyelami salah satu topik yang paling fundamental, sekaligus paling memukau dalam ilmu kedokteran dan farmasi modern. Hari ini, kita akan membedah tuntas tentang farmakodinamika molekuler. Kita akan mengeksplorasi bagaimana sebuah molekul obat yang ukurannya sangat kecil mampu berikatan dengan reseptor seluler dan memicu efek klinis yang begitu masif pada tubuh manusia. Mari kita lihat interaksi menakjubkan ini, mulai dari tingkat atomik hingga aplikasinya pada kedokteran presisi masa depan. Oke, mari kita lihat peta jalan akademik kita hari ini. Kita akan memulainya dari paradigma interaksi molekuler obat, berlanjut ke arsitektur 4 kelas reseptor, termodinamika dan kinetika pengikatan, transduksi sinyal, dinamika kompleks reseptor lanjutan, dan ditutup dengan farmakogenomik serta desain obat. Sangat komprehensif. Kita masuk ke bagian pertama, paradigma interaksi molekuler obat. Kita akan melihat transisinya dari model kunci dan gembok menuju dinamika konformasi. Anda tahu, pemahaman kita mengenai cara kerja obat ini tidak muncul dalam semalam. Ini adalah hasil evolusi pemikiran yang luar biasa. Pada awal 1900-an, Paul Ehrlich mencetuskan teori rantai samping yang menjadi pionir. Kemudian, jika kita melompat ke pertengahan abad ke-20, para ilmuwan sangat mengandalkan model kunci dan gembok yang klasik. Namun, biologi struktural modern hari ini membuktikan bahwa realitasnya jauh lebih dinamis. Reseptor sama sekali bukan entitas yang kaku. Mereka adalah protein allosterik yang sangat fleksibel, yang bekerja mengikuti model yang kita sebut induced fit. Nah, poin krusialnya ada pada perbedaan konseptual ini. Model kunci dan gembok berasumsi bahwa obat dan reseptor sudah memiliki bentuk geometri yang pas sejak awal. Sangat kaku. Tapi model induced fit menceritakan kisah yang berbeda. Ketika molekul obat mendekati kantong pengikatan, reseptor secara aktif dan dinamis menyesuaikan bentuk atau konformasinya untuk seolah-olah memeluk ligan tersebut. Dan perubahan konformasi inilah yang secara absolut menentukan afinitas dan aktivitas intrinsik dari sebuah obat. Selanjutnya, di bagian kedua, kita akan membahas arsitektur 4 kelas reseptor yang menjadi klasifikasi utama target biomolekuler kita. Lalu di mana persisnya interaksi dinamis tadi terjadi? Secara molekuler, target obat kita terbagi ke dalam 4 superfamili besar. Pertama, saluran ion bergerbang ligan, seperti reseptor nikotinik yang merespon dalam hitungan milidetik. Kedua, G-protein coupled receptors atau GPCRs. Sebagai catatan akademis yang luar biasa, penemuan mekanisme GPCR ini sangat revolusioner, sampai-sampai memenangkan hadiah Nobel Kimia pada tahun 2012 untuk Robert Lefkowitz dan Brian Kobilka. Ketiga, kita punya reseptor terkait kinesa yang mengatur hal-hal seperti pertumbuhan sel dan insulin. Dan keempat, reseptor nukleer, yang uniknya berada di dalam sel dan bertindak langsung mengatur transkripsi DNA. Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga, termodinamika dan kinetika pengikatan. Di sini, kita melihat fisika dan kimia yang beroperasi di balik efikasi obat. Tentu saja, setelah obat menemukan targetnya, harus ada yang menahannya di sana, bukan? Ada 4 jenis gaya antar molekul yang mengunci mereka dan mendikte berapa lama obat itu bekerja. Interaksi yang paling lemah secara individual adalah ikatan van der Waals, tapi jangan salah, akumulasinya memberi stabilitas yang masif. Lalu, ikatan hidrogen yang sangat krusial untuk spesifisitas target. Ikatan ionik terjadi karena tarik-menarik muatan yang berlawanan, dan di puncak hierarki kita punya ikatan kovalen. Ini adalah ikatan terkuat dan bersifat irreversibel. Contoh klinis klasiknya, bayangkan bagaimana aspirin mengasetilasi enzim siklooksigenase secara permanen yang langsung menghentikan produksi prostaglandin pemicu radang. Sebagai ilmuwan, kita harus bisa mengkuantifikasi kekuatan interaksi ini. Disinilah konstanta disosiasi atau KD berperan. Ingat aturan mainnya. Nilai KD selalu berbanding terbalik dengan afinitas. Jadi, KD yang rendah berarti obat tersebut memiliki afinitas pengikatan yang sangat tinggi. Dan apa yang menggerakkan semua ini? Mesin termodinamika alam semesta, yaitu energi bebas Gibbs. Semakin negatif nilai perubahan energi bebasnya, maka semakin stabil pula kompleks obat reseptor yang terbentuk. Namun, pertanyaannya, apakah sekedar menempel itu cukup? Tentu tidak. Disinilah letak perbedaan mendasar antara agonis dan antagonis. Sebuah agonis tidak hanya mampu berikatan atau memiliki afinitas, tetapi ia juga memicu perubahan konformasi reseptor untuk menghasilkan respon seluler. Kemampuan memicu respon inilah yang kita sebut efikasi. Sebaliknya, sebuah antagonis memiliki afinitas untuk duduk di kursi reseptor, tapi ia tidak memiliki efikasi. Ia sekedar memblokir ligan alami tubuh agar tidak bisa masuk tanpa mengaktifkan kaskade apapun.
Sekarang kita masuk ke bagian keempat, transduksi sinyal dan modulasi. Bagaimana sebuah sinyal ekstraseluler diubah menjadi respons seluler. Mari kita telusuri kaskadenya secara bertahap menggunakan GPCR sebagai contoh. Setelah ligan berikatan di luar sel, ia mengaktifkan protein G heterotrimerik di bagian dalam. Protein G ini bagikan kurir yang kemudian membangunkan enzim bernama adenilat siklase. Enzim ini bertugas merombak ATP menjadi second messenger, yaitu CAMP. Lonjakan kadar CAMP intraselular ini pada akhirnya mengaktifkan protein kinase A yang akan memicu respon biologis seluler secara utuh. Ini adalah sistem amplifikasi yang sangat elegan, di mana satu molekul obat bisa memicu reaksi berantai yang masif di dalam sel. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan betapa kompleksnya topologi protein kita. Reseptor itu tidak hanya punya satu pintu utama atau sisi ortosterik, tempat ligan alami menempel. Mereka juga memiliki pintu samping yang kita kenal sebagai sisi alosterik. Modulator alosterik positif, seperti obat diazepam pada reseptor GABA, tidak bersaing di pintu utama. Ia berikatan di sisi alosterik, mengubah konformasi reseptor dari kejauhan sehingga afinitas reseptor terhadap GABA meningkat drastis. Pendekatan ini memberikan efek menenangkan dengan batas keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan agonis ortosterik biasa. Kita bergerak ke bagian kelima, dinamika kompleks reseptor lanjutan. Kita akan melihat fenomena yang melampaui teori pendudukan klasik. Teori pendudukan klasik dari A.J. Clark di awal abad ke-20 mengajarkan bahwa respon biologis selalu berbanding lurus dengan jumlah reseptor yang diisi oleh obat. Namun, biologi molekuler mengungkap fenomena yang jauh lebih canggih, yaitu reseptor cadangan. Karena adanya amplifikasi sinyal yang kita bahas sebelumnya, sebuah jaringan seringkali sudah mencapai respon maksimalnya, meskipun obat tersebut baru menduduki 5 hingga 10% dari total reseptor yang ada. Ini adalah adaptasi evolusioner yang luar biasa untuk memastikan jaringan kita, seperti otot jantung, tetap sangat sensitif terhadap stimulus. Lebih jauh lagi, reseptor itu tidak sekedar hidup atau mati. Melalui lensa model 2 keadaan, kita tahu reseptor terus-menerus berosilasi antara status aktif dan inaktif, bahkan saat tidak ada obat. Ini yang disebut aktivitas konstitutif. Agonis penuh akan mendorong equilibrium ini sepenuhnya ke status aktif. Antagonis netral tidak mengubah equilibrium sama sekali. Nah, yang paling menarik adalah agonisme terbalik atau inverse agonis. Molekul ini secara aktif menggeser reseptor ke status inaktif, menekan aktivitas basal sel. Faktanya, tahukah Anda bahwa mayoritas obat yang selama ini diajarkan sebagai beta blocker sebenarnya bekerja sebagai inverse agonis di tingkat molekuler? Penemuan revolusioner selanjutnya yang mungkin paling signifikan dalam dekade terakhir adalah fenomena selektivitas fungsional atau agonisme bias. Bayangkan sebuah saklar yang tidak cuma mematikan dan menyalakan lampu, tetapi bisa diarahkan untuk menyalakan lampu warna tertentu saja. Agonisme bias adalah kemampuan suatu obat untuk menstabilkan konformasi reseptor dengan sangat presisi, sehingga ia hanya menyalakan satu jalur transduksi sinyal yang diinginkan dan membiarkan jalur sinyal lainnya tetap mati. Signifikansi klinis dari konsep bias ini sungguh menyelamatkan nyawa. Ambil contoh morfin. Saat berikatan dengan reseptor mu opioid, morfin menyalakan jalur protein G yang meredakan nyeri. Tapi sayangnya, ia juga menyalakan jalur beta-arestin yang memicu efek samping fatal, yaitu depresi pernafasan. Sekarang, bandingkan dengan obat generasi baru bernama oliseridin. Obat ini dirancang secara bias. Ia hanya menyalakan jalur protein G untuk meredakan nyeri, dan sama sekali mengabaikan jalur beta-arestin. Hasilnya, efek analgesia yang sama kuatnya, namun dengan profil keamanan pernapasan yang jauh lebih superior. Tiba di bagian ke-6 dan sekaligus terakhir kita, farmakogenomik dan desain obat yang merupakan fondasi bagi masa depan kedokteran presisi. Anda mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa sebuah obat bisa menjadi keajaiban bagi satu pasien, tapi sama sekali tidak berdampak pada pasien lain? Jawabannya ada pada cetak biru genetik kita. Farmakogenomik mempelajari bagaimana variasi genetik sekecil single nucleotide polymorphisms dapat mengubah arsitektur reseptor. Misalnya mutasi kecil ARC16-GLY pada reseptor beta-2 adrenergic bisa secara drastis mengubah bagaimana pasien asma merespon terapi salbutamol jangka panjang. Atau di ranah onkologi, status mutasi pada reseptor EGFR menjadi penentu mutlak apakah obat kanker paru gefitinib akan memperpanjang usia pasien atau tidak memberikan efek terapeutik sama sekali.
Pemahaman yang mendalam pada tingkat atomik ini secara perlahan namun pasti mengakhiri era coba-coba dalam penemuan obat. Kita kini hidup di era structured-based drug design, dengan teknologi revolusioner seperti mikroskopi elektron kriogenik yang bisa memetakan reseptor pada resolusi atomik. Para peneliti kini menggunakan komputasi super untuk mendesain obat secara sangat presisi. Ini ibarat memahat anak kunci secara digital, memastikan bahwa lekukannya 100% pas dengan gembok penyakit spesifik yang ingin kita buka. Melihat integrasi mutakhir antara biofisika, komputasi molekuler, dan analisis genomik ini, saya ini meninggalkan satu pertanyaan reflektif untuk Anda. Dengan melesatnya kecerdasan buatan dan desain obat berbasis struktur, mungkinkah dalam beberapa dekade ke depan, obat yang Anda konsumsi tidak lagi diproduksi secara massal dari pabrik, melainkan dirancang secara artifisial dan disintesis secara khusus hanya untuk mencocokkan profil genetik tunggal Anda? Farmakodinamika molekuler terus membuka tabir kehidupan di level terkecil dan ia menjanjikan masa depan terapi yang jauh lebih presisi dan aman. Baiklah, bila Anda senang dengan video seperti ini, pastikan untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, lalu klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas antusiasme akademik Anda yang luar biasa hari ini, dan sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.